Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan mencoba membahas materi matematika mengenai baris dan deret. Tetapi sebelum kita bahas, jangan lupa tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Video ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di bagian pertama ini kita akan coba membahas mengenai barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nanti akan Bu Tika sajikan bagaimana konsep dasar dari aritmatika dan bagaimana cara kita menentukan rumus UN dari barisan aritmatika dan SN dari deret aritmatika, serta kita akan coba nanti membahas beberapa soal. Oke, baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian barisan bilangan. Sebenarnya barisan bilangan ini sudah pernah kita pelajari di kelas 9. Nanti kalian tinggal mengingat lagi aja. Oke, barisan bilangan definisinya adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Di garis bawahi di sini ada aturan tertentu, gitu. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini sudah jelas ya ada aturannya. Kalian bisa tebak setelah 13 angkanya berapa? Setelah 13 itu ya tepat. Setelah 13 pasti itu adalah 15. Kenapa? Karena dia berdasarkan aturan tertentu. Aturannya apa? Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Dari 3 ke 5 itu tambah 2. Kemudian berarti dari 13 ke ditambah 2 jadi 15. Nah, kemudian yang kedua, ada barisan bilangan yang memiliki aturan tertentu pula. Dari 34 ke 31 itu udah jelas aturannya. Itu kita kurangkan 3 ya. Dan seterusnya dia memiliki pola yang sama, dikurangi 3, dikurangi 3, dan seterusnya. Berarti 19, angka setelahnya berarti kita tinggal kurangkan 3, berarti jadi di sini 16. Nah, itu dia barisan bilangan. Jadi penyusunan angkanya itu tidak acak, tetapi dia memiliki aturan atau pola tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga merupakan barisan bilangan. Coba kita lihat di sini polanya seperti apa, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, berarti ini kita kalikan 2 ya. Ini polanya kita kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh juga di sini, juga dia merupakan barisan bilangan. Nih, polanya kita lihat di sini, 81 ke 27. Ini boleh kita bagi 3 atau kita kali 1/3 boleh. Kita kali 1/3, kali 1/3 berarti untuk mencari bilangan selanjutnya kita tinggal kalikan 1/3. Jadi 1/9 kali 1/3 itu 1/27, ya kan? Dan seterusnya kita kali 1/3 gitu. Kemudian di sini juga ada barisan bilangan. Di sini juga dia memiliki pola tertentu. Dia tidak disusun secara acak tapi ada polanya. Coba gimana polanya? Di sini pola atau aturannya kita tinggal jumlahkan 2 suku sebelumnya ya. Nah, ini 1 tambah 1 berarti 2. 1 tambah 2 berarti 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 13 itu 21 dan seterusnya. Ini merupakan barisan Fibonacci ya. Nah, di contoh yang ke-1 dan kedua ini kita sebut dengan barisan aritmetika. Nah, contoh ketiga dan keempat ini kita sebut dengan barisan geometri. Nah, yang ketiga di sini merupakan barisan Fibonacci, tapi di sini tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas di sini adalah barisan aritmatika dan geometrinya saja. Oke, jadi paham ya mana barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita akan mulai bahas mengenai barisan aritmatika terlebih dahulu. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Di sini ada kata suku. Nih, suku. Suku itu apa sih? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Di sini ada barisan bilangan di mana ada 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 dan seterusnya. Nah, ini kita katakan suku gitu. Semuanya ini kita katakan suku. Ini disebut dengan suku-suku barisan, dan suku barisan itu dilambangkan dengan U ya.
Ini ada U1, di mana U1 itu suku ke-1 gitu. Ada U2, suku kedua yaitu 5, ada U3, suku ketiga yaitu 7. Kemudian ada suku keempat yaitu 9, suku ke-6 ada 13 dan seterusnya sampai suku ke N atau UN gitu ya. Nah, N di sini adalah bilangan asli. Kemudian kalian bisa lihat di definisinya bahwa barisan aritmatika sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Kita lihat selisih dari 5 ke 3. 5 ke 3 memiliki selisih 2. Dari 7 ke 5 juga selisihnya 2. 9 ke 7 juga selisihnya 2. 11 ke 9 dan seterusnya dia memiliki pola dengan selisih yang sama. Nah, pola di sini atau selisih dari barisan aritmatika di sini kita katakan beda. Nah, untuk mencari beda kita bisa kurangkan U kedua dikurangi U1, bisa juga U3 dikurangi U2, bisa juga U4 dikurangi U3, atau UN kita kurang UN-1. Nah, itu kita katakan sebagai beda dilambangkan dengan huruf B. Jadi bisa kita tulis untuk barisan bilangan di atas karena dia selisihnya dari 5 ke 3 itu 2, maka kita bisa tulis B-nya sama dengan 2. Oke, kita masuk ke contoh. Misal di sini tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. Ada contoh di sini 16 ke 20, 24, 28. Kita boleh kurangkan U2, kita kurangkan U1, atau boleh juga kita U3, kita kurangkan U2, atau U4, kita kurangkan U3 boleh gitu. Jadi B-nya 20 kurang 6 itu 4 ya. Satu lagi di sini. Contohnya 3 ke min 2, berarti kita kurangkan aja min 2 kurang 3, berarti min 5. Contoh yang ketiga, di sini ada pecahan. Nah, kita tinggal kurangkan saja karena di sini ada pecahan, kita ambil yang penyebutnya sama aja. Berarti 8/3 kita kurang 7/3 aja. 8 kurang 7 sama dengan 1/3, maka bedanya adalah 1/3. Nah, aritmatika itu barisan aritmatika juga ada yang bertingkat, tapi yang kita bahas di sini adalah yang tingkat satunya saja. Oke? Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi kita menentukan suku ke N. Di sini Butika nggak akan kasih rumusnya langsung, tapi kita akan belajar mencari bagaimana rumus itu didapat. Nah, di sini jika ada U1 itu sama dengan A, di mana A itu merupakan suku pertama atau suku awal dalam barisan bilangan. Nah, di sini ada definisinya yang tadi kita bisa lihat bahwa barisan aritmatika itu sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu sama. Kita sebut dengan beda ya. Kita bisa tulis di sini U2 dikurangi A itu akan sama dengan di sini nih U2 dikurangi U1. Jadi U1-nya kita ubah jadi A, jadi U2 dikurangi U1 jadi A ya. U2 dikurangi U1 dengan U1 kita ubah jadi A itu akan sama dengan B. Oke, berarti kita bisa tulis persamaannya seperti ini. U2 akan sama dengan A ditambah dengan B. Nah, kemudian U ketiga dikurangi U kedua itu akan sama dengan B juga. Maka untuk U3 itu persamaannya akan didapat U3 sama dengan U2 tambah B. Nah, U2 kita dapat dari persamaan yang awal yang tadi. U2 itu merupakan A tambah B. Berarti U2A tambah B kita masukkan ke persamaan U3. Maka U3 didapat A tambah B tambah B. Berarti B ditambah B hasilnya akan sama dengan A ditambah 2B. Nah, perhatikan juga di sini ada nih U4 dikurangi U3. Berarti itu akan sama dengan B juga ya. U4 dikurangi U3 sama dengan B, maka persamaan U4 akan sama dengan 3B ditambah B. Nah, 3B-nya kita ubah juga jadi A tambah 2B gitu. U3 diubah jadi A tambah 2B, maka ditambahin B jadinya A tambah
3B. Begitu pula di sini ada U5 dikurangi U4 sama dengan B juga. Maka untuk mencari U5 itu U4 ditambahkan dengan B juga, di mana U4-nya adalah A tambah 3B. Berarti tambahin B, hasilnya jadi A tambah 4B dan seterusnya. Nah, dari pola ini kita bisa dapat UN dikurangi UN min 1 itu akan sama dengan B. Nah, perhatikan di sini, U2 itu sama dengan A tambah B. U3 itu sama dengan A tambah 2B gitu. Kemudian U4 A ditambah 3B. Di sini polanya A-nya tidak berubah, A-nya tetap. Oh, di sini A-nya sama tetap. Yang berubah apa? B-nya, ya kan? Yang berubah itu adalah B-nya. Di sini B, 2B, 3B, dan 4B. Nah, lalu bagaimana polanya? Saat gimana berubah? Di sini lihat ada U3N-nya 3, dia koefisien B-nya berubah jadi 2. N-nya 4, koefisien B berubah jadi 3. N-nya 5, koefisien B berubah jadi 4. Berarti dia selalu berkurang 1. Kalau misalkan mau cari U10, berarti A ditambah 10-nya aja kita kurang 1. Jadi 9B. Maka di sini kita dapat memperoleh rumus UN, di mana N-nya itu selalu berkurang 1. Maka UN akan sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana A-nya tetap ya, maka untuk mencari UN, rumusnya didapat UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. Ingat, N-nya selalu berkurang 1. Nah, kita akan coba membahas satu soal. Ini ada contoh pertama. Di sini rumus suku ke N dari barisan 1, 4, 7, 10 adalah, nah kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Di sini ada pilihannya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita akan tentukan terlebih dahulu A-nya. Nah, dari barisan bilangan di atas yaitu 1, 4, 7, 10, kita tentukan suku pertamanya atau A-nya. A-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita tentukan beda dari 1 ke 4, berarti selisihnya adalah 3, 4 kurang 1, maka B sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah rumus suku ke N-nya. Berarti UN akan sama dengan A tambah N min 1 kali B dari rumus yang tadi kita dapatkan. Maka kita substitusikan A dan B-nya. Berarti kita dapat A-nya itu 1 dan B-nya 3. Berarti 1 tambah N min 1 kali 3. Maka didapat, nah N-nya kita kalikan dulu 3 dan 1 kita kalikan juga 3. Jadi dapatnya 1 tambah 3 N min 3. Jadi hasil yang kita dapat adalah 3N min 2. Jadi variabelnya selalu, yang ada variabel selalu ditulis di depan gitu. Jadi kita dapat jawabannya lah 3N min 2 yang C. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Contoh yang kedua. Suku ke-28 barisan aritmatika 7, 14, 11, 8, dan seterusnya adalah, ini ada pilihannya, berarti kita menentukan suku ke-28 dari barisan tersebut. Kita pertama tetap tentukan dulu A dan B-nya. Nah, A atau U1 itu sama dengan 17. Kemudian bedanya kita kurangkan suku kedua kurang suku ke-1. 14 kurang 17 yaitu min 3. Kita mencari yang ditanyakannya adalah U28. Rumusnya kita pakai UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan B. Berarti UN, N-nya kita ganti dengan 28 ya. 28 nanti kurangi 1. Berarti kita langsung aja A tambah 27 dikalikan B untuk mencari U28, karena 28-nya kita selalu kurangi 1 berdasarkan rumus yang tadi sudah kita temukan. Nah, berarti A-nya adalah 17 dan B-nya min 3. Maka kita substitusikan, diperoleh hasil U28 akan sama dengan 17 ditambah 27 dikali minus 3. Berarti kita kalikan dulu 27 dikalikan minus 3, jadi 17 ditambah min 81.
Berarti hasilnya adalah min 64 yang A. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Kemudian tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, dari soal ini dia bentuknya adalah bentuk akar. Kita tetap menggunakan rumus yang sama. Di sini kita dapat suku pertamanya 1 tambah akar 2, suku keduanya 3, suku ketiga 5 min akar 2, suku keempat 7 min 2 akar 2, dan seterusnya. Di sini kita ketahui bahwa A atau suku pertama sama dengan 1 tambah akar 2. Kemudian kita cari bedanya. Nah, karena mungkin kalian bingung, kita ambil yang gampang saja. Kita kurangkan, bisa kurangi suku ketiga dikurangi suku kedua, yaitu 5 min akar 2 kita kurang dengan 3. Berarti kita tinggal kurangkan aja 5 kurang 3-nya. Maka bedanya dapatnya 2 dikurang akar 2. Itu bedanya. B-nya udah dapat 2 dikurang akar 2, berarti kita cari U20. Maka UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan B. Nah, U20 ya, kita kurangi 1 jadi 19. Jadi A tambah 19B. Kemudian kita substitusikan A-nya 1 tambah akar 2 ditambah 19 kali B. B-nya 2 min akar 2. Kita kali 19 kali 2 itu 38, 19 kali min 2 min 19 akar 2. Berarti 38 ditambah 1 39, kemudian akar 2 dikurang 19 akar 2 min 18 akar 2. Maka jawabannya yang A. Lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Suatu barisan aritmatika memiliki U1 min 25 dan U5 sama dengan min 5. Tentukan suku ke-13 dari barisan tersebut. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Di sini yang diketahui adalah suku pertama yaitu A sama dengan min 25 dan suku ke-5 sama dengan min 5 yang ditanyakan suku ke-13. Untuk mencari U13, terlebih dahulu kita harus mencari beda dari barisan tersebut. Gitu. Nah, bedanya kita ambil dari A min 25 dan dari U5 sama dengan min 5. Seperti biasa pakai rumus UN tambah N min 1 dikalikan B. Nah, kita ambil U5. U5 persamaannya kita ambil, U5 akan sama dengan A ditambah 4B. 5-nya selalu berkurang 1. Di mana A-nya itu min 25 dan U5 sama dengan min 5. Kita substitusikan ke persamaan, maka min 5 sama dengan min 25 tambah 4B. Nah, dapatnya min 5 tambah 25 sama dengan 4B. Maka min 5 tambah 25, 20 sama dengan 4B, maka B 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti bedanya didapat adalah 5. Nah, ini belum selesai. Kita masih mencari U13. Maka U13 sama dengan A tambah 12B. Dia selalu berkurang 1. A-nya minus 25 dan B-nya kita dapat 5. Maka min 25 ditambah 12 kali 5. Sama dengan min 25 tambah 60, hasilnya akan sama dengan 35. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang kelima atau contoh yang kelima. Pada barisan 8, 19, 30, 41, dan seterusnya, bilangan 327 merupakan suku ke berapa? Yang ditanyakan ini 327 itu suku yang ke berapa? Kita ketahui di sini bahwa A-nya itu sama dengan 8 atau suku pertamanya sama dengan 8 dengan beda 11 dapat dari 19 dikurang 8. UN itu sama dengan 327. Itu kita ketahui di soal. Berarti yang ditanyakan adalah N-nya atau suku ke berapa yang kita tanyakan. Berarti untuk mencari N, kita pakai rumus yang sama, UN tambah UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. UN-nya 327, A-nya 8, N-nya tetap karena yang ditanyakan N, kurang 1 dikali beda 11. Nah, ini dapat persamaannya. Aljabar diingat lagi ya. N kita kalikan 11 berarti 11. N1 dikali 11, min 11
Kemudian hasilnya jadi 327 sama dengan min 3 tambah 11N, maka 327 min 3-nya pindah ruas tambah 3 sama dengan 11N, 3 sama maka 330 sama dengan 11N, maka N-nya 330 dibagi 11 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah U30, suku ke-30 yang A. Lanjut ke contoh yang ke-6. Suku ke-4 dan suku ke-6 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 4/1/2 dan 5/1/2. Suku ke-17 barisan tersebut adalah. Nah, di soal kita ketahui bahwa ada U4, 4/1/2 dan U6, 5/1/2. Kemudian yang ditanyakannya adalah U17. Nah, kita akan coba menjawab dengan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Kita cari di sini ada U4 persamaannya jadi A tambah 3B ya, 4 karena selalu berkurang 1. Berarti 4/1/2 sama dengan A tambah 3B. Ini persamaan yang pertama yang kita dapat. Kemudian tugasnya sekarang kita cari U6. U6 persamaannya jadi A tambah 5B. Berarti 5/1/2 sama dengan A tambah 5B. Berarti kita dapat 2 persamaan. Nah, untuk apa 2 persamaan ini? Kita akan mencari nilai A dan nilai B. Gitu. Nah, persamaannya ini kita akan tulis di sini. Jadinya persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan eliminasi. Nah, kita kurangi 5/1/2 kurang 4/1/2 sama dengan 1. A dikurangi A berarti kan 0, habis 5B dikurang 3B berarti 2B. Kemudian berarti B itu akan sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, sudah didapat B-nya, berarti kita akan substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 untuk mencari nilai A. Gitu. Boleh persamaan 1 atau boleh persamaan 2. Kita cari nilai A-nya dari 4/1/2 sama dengan A tambah 3B. Berarti kita cari A-nya di sini dengan nilai B setengah, berarti 4/1/2 sama dengan A ditambah 3 kali setengah, B-nya setengah. Kita kalikan. Berarti hasilnya adalah 4/1/2 sama dengan A ditambah 1/1/2. Berarti pindah ruas 1/2-nya ya. Kita 4/1/2 dikurangi 1/1/2. Berarti hasilnya 3 untuk nilai A. Maka dicari U17-nya sama dengan A tambah 16B. Kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita cari. A-nya 3 tambah 16 kali B-nya setengah. Berarti 3 ditambah 8 berarti 11. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke contoh yang ke-7. Di antara bilangan 9 dan 111 disisipkan sebanyak 33 bilangan, sehingga bilangan semula dan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Suku ke-23 barisan tersebut adalah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika di antara bilangan P dan Q itu kita sisipkan sebanyak N bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret aritmatika, maka beda dari barisan atau deret aritmatika tersebut kita bisa cari menggunakan rumus ini. Q kurang P per N ditambah 1, di mana P-nya itu adalah 9, Q-nya 111, dan N-nya itu 33 gitu. Nanti ini boleh dicatat rumusnya dan harus diingat. Kemudian untuk mencari bedanya itu sendiri kita kurangkan angka yang tadi, berarti 111 kita kurangkan 9 ditambah N-nya 33 ditambahkan dengan 1. Maka beda yang kita dapat sebesar 102 dibagi 34 yaitu sama dengan 3. Maka beda dari bilangan barisan bilangan tersebut adalah 3. Di sini yang disisipkan adalah antara 9 dan 111. Berarti 9 di sini bisa jadi suku pertama, berarti A-nya sama dengan 9. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-23. Maka persamaannya akan sama dengan A tambah 22B. Kita substitusikan saja, berarti 9 ditambah 22 dikali 3. Berarti 9 ditambah 66 sama dengan 75. Berarti jawabannya yang D.
gitu. Itu untuk materi sisipan. Contoh selanjutnya, suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmatika. Nah, di sini ada suku tengah ya. Nah, adalah 4 dan 34. Berarti 4 di sini suku pertama yaitu A dan 34 suku tengah kita tulis UT. Suku terakhir barisan tersebut adalah berarti suku terakhir itu UN ya. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, suku tengah barisan aritmatika untuk N ganjil. N ganjil itu berarti di sini artinya kalian hanya bisa mencari suku tengah jika N-nya ganjil. Jika sukunya ada 4, ada 6 itu nggak bisa kita cari. Yang bisa kita cari misalkan sukunya ganjil atau N-nya ganjil, sukunya ada 5, ada 7. Nah, kita gunakan ini, UT sama dengan A tambah UN per 2. A suku ke-1 ditambah suku terakhir dibagi 2. Gitu. Itu rumusnya, tolong diingat. Berarti UT sama dengan A tambah UN per 2. Di sini yang kita cari UN-nya ya, atau suku terakhirnya. Berarti untuk mempermudah karena ini per 2, kita kalikan 2 saja. Semua berarti UT kali 2, 2 UT sama dengan, nah ini A2-nya bisa kita coret bersama dengan A tambah UN. Nah, UN di sini yang kita cari. Berarti 2 UT dikurangi A sama dengan UN. Maka UN 2 UT dikurangi A. Berarti 2 dikali UT ya. UT-nya itu 34. A-nya 4, berarti 2 kali 34 dikurangi 4, berarti UN atau suku terakhirnya kita dapat 68 dikurang 4 yaitu 64 yang B. Nah, sudah paham ya? Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai deret aritmatika. Nah, deret aritmatika, definisinya apa sih deret aritmatika? Deret dulu ya, deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Berarti deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Berarti yang ditekankan di sini pada barisan aritmatika ya, jumlah pada barisan aritmatika gitu. Di sini ada misalkan U1, U2, U3. Nah, di sini ada barisan bilangan ya. Barisan bilangan aritmatika sampai ke UN. Nah, jika barisan ini kita jumlahkan atau kita tambahkan nih, berarti ini yang disebut dengan deret aritmatika. Gitu. Berarti ini akan sama dengan SN. SN itu berarti kan jumlah. S-nya sendiri merupakan simbol dari sum atau jumlah gitu. Jadi SN menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan. Misal ada S6. Berarti S6 itu kita tambahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan U6. Nah, kemudian yang ditanyakan misalkan S100. Berarti kita menjumlahkan dari suku ke-1 sampai dengan suku ke-100. Kebayang nggak ribetnya? Nah, makanya kita pakai rumus. Rumusnya yang mana? SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Ini rumus SN dari deret aritmatika. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang satunya lagi. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, di UN kan penjabarannya tadi tahu ya, A tambah N min 1 kali B. Ini konsepnya belum bisa Butika jelaskan, nanti Butika akan jelaskan secara terpisah. Kita akan coba bahas soal saja untuk deret aritmatika. Soal yang pertama, jika 3 suku pertama suatu deret aritmatika adalah X, X pangkat 2 tambah 1 dan 3X dengan X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah, nah di sini U1 adalah X, kemudian U2 X pangkat 2 tambah 1 dan U3 itu 3X. Maka jumlah 9 suku pertama dari deret tersebut berarti yang ditanyakan adalah S ke-9 ya. Karena di soal diketahui suku-sukunya itu adalah berupa variabel X, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai X-nya supaya kita tahu suku pertama itu berapa angkanya gitu. Nah, kita tahu bahwa U2 dikurangi U1 itu untuk mencari beda itu akan sama dengan ya, U2 dikurangi U1 itu akan sama dengan juga U3 dikurangi U2 itu sama-sama hasilnya beda
kita mencari beda dengan menggunakan pengurangan U tersebut. Jadi U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, U2 di sini kita pindah ruas, berarti U2 tambah U2 akan sama dengan U3 ditambah dengan U1 gitu. Kita tukarkan, berarti suku yang sama berarti 2U2 sama dengan U3 tambah U1. Nah, 2U2 itu kita 2 kalikan dengan U2-nya itu X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan U3. U3-nya kita dapat 3X. Kemudian U1-nya X, berarti 3X tambah X. Berarti 2 kali X pangkat 2 itu 2X pangkat 2. Tambah 2 kali 1, 2 sama dengan 4X. Nah, kemudian ada persamaannya 2X pangkat 2 min 4X tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari bentuk kuadrat ini kita bisa faktorkan, tapi lebih mudah kita bagi aja 2 supaya jadi X pangkat 2 min 2X plus 1. Nah, ini kita faktorkan cari X. Masih ingat kan bentuk faktorisasi kita cari bilangan atau faktor dari 1 kalau yang ditambahkan jadi 2 gitu. Jadi sini X, ini X. Faktor dari 1 kalau ditambah jadi min 2, berarti min 1 sama min 1. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Nah, sudah didapat X-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan tadi yang U1 sampai dengan U3. Berarti U1 ini X, berarti U1 dia nilainya 1. Kemudian U2 X pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 tambah 1 berarti 2. Berarti suku kedua nilainya 2. Dan suku ketiga 3 kali 1 berarti 3 ya. Nah, ini 3 suku pertama sudah kita dapat gitu. Berarti ketahuan lah sampai suku ke-9-nya itu berapa. Berarti kita cari Sn. N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B pakai rumus yang tadi. Di sini A-nya sudah bisa kita dapat ya, A-nya 1. Nah, kita cari bedanya. A-nya 1, kemudian kita cari beda dari 1 ke 2, berarti itu bedanya cuma 1. Maka kita tinggal masukkan saja ke rumus. Kita cari jumlah suku ke-9, berarti S9. Kemudian 9 per 2, kita kalikan 2A ditambah N-1. N-nya 9 kurang 1, 8 ya, kali B. Terus 9 per 2 dikali 2A. 2A-nya 1 ya, berarti 2 dikalikan 1 ditambah 8 kali 1 bedanya. Berarti 9 per 2, 2 ditambah 8. Berarti 9 per 2 kali 10. Berarti 10 bagi 2, 5. 5 kali 9, 45. Berarti jumlah suku ke-9 jumlah 9 suku pertamanya 45 gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini soal ujian nasional pada tahun 2007. Diketahui suatu barisan aritmatika UN menyatakan suku N. Jika U7 sama dengan 16 dan U3 tambah U9 sama dengan 24, maka jumlah 21 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah. Nah, di sini yang dicari adalah jumlah 20 suku satu pertama. Kita pertama cari A dan B menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Adnip ya. Nah, kita ambil dari suku ke-7 sama dengan 16. Berarti U7 itu akan sama dengan A tambah 7 kurang 1 ya, N min 1. Berarti 6B. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Kita dapat persamaan pertama A tambah 6B sama dengan 16 ya, itu dari U7. U7 sama dengan 16. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian kita cari persamaan yang kedua dari U3 tambah U9 sama dengan 24. Berarti U3 tambah U9 sama dengan 24. Nah, U3 kita ambil dari rumus Adnip, berarti A tambah 2B gitu ya. Kemudian U9 A ditambah 8B akan sama dengan 24. Berarti A tambah A itu 2A, 2B tambah 8B berarti 10B sama dengan 24. Nah, ini akan jadi persamaan yang kedua.
2 gitu. Ini kita bagi 2 dulu ya. Berarti bagi 2 jadi A tambah 5B sama dengan 12. Nah, persamaan keduanya sudah kita sederhanakan, maka kita cari nilai A dan nilai B dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Boleh. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. A tambah 6B sama dengan 16, kemudian persamaan kedua A ditambah 5B sama dengan 12. Kita eliminasi, langsung kurangkan saja. A kurangkan A habis, berarti 5B dikurang 6B dikurang 5B sama dengan B, 16 dikurang 12 sama dengan 4. Berarti nilai B-nya adalah 4. Begitu. Kemudian kita cari nilai A dengan cara mensubstitusi, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita akan coba mencari nilai A dengan persamaan 2, maka A tambah 5B sama dengan 12. B-nya 4 ya. A tambah 5 kali 4 sama dengan 12. Maka nilai A tambah 20 sama dengan 12. Maka A 12 kita kurangkan 20 berarti negatif 8. A dan B sudah didapat, maka kita akan cari jumlah 20 suku 1 pertama. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B, pakai rumus yang tadi. Maka S21 sama dengan 21 per 2 kali 2 kali A tambah N min 1, 21 kurang 1, berarti 20B. Nah, berarti A sama B-nya sudah didapat, kita tinggal masukin aja gitu. Berarti 21 per 2 dalam kurung 2 kali A itu min 8, ditambah 20 kali B, B-nya 4. Nah, langsung kita jumlahkan aja, 21 per 2 min 16 ditambah 80. Kemudian hasilnya akan jadi S21, 21 per 2 dikali min 16 tambah 80, berarti didapat 64 ya. Berarti 21 per 2 kali 64. Kita coret 64 dibagi 2, 32. Berarti kita kali 21. 32 dikali 21. Berarti hasilnya adalah 672 ya. 672. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini merupakan soal ujian nasional di tahun 2012. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Suku ke-20 dari deret tersebut adalah, berarti kita tugasnya mencari suku ke-20 dari deret aritmatika tersebut. Nah, di sini Sn yang diketahui rumusnya, berarti kita harus cari dulu UN-nya. UN itu akan sama dengan Sn dikurangi Sn min 1 gitu ya. Kita akan mencari suku UN-nya dulu. Maka untuk mencari U20 itu akan sama dengan S20 kita kurangi dengan S19 gitu. Maka kita lihat di rumus Sn yang tadi N pangkat 2 tambah 3N, berarti N-nya kita ganti dengan 20. Berarti 20 pangkat 2 tambah 3, kita kalikan N 20 dikurangi S19. Berarti N-nya diganti dengan 19 juga. Berarti 19 pangkat 2 ditambah 3 dikali 19. Nah, kita turunkan dulu, kita kalikan dulu negatif, maka dapat 20 pangkat 2 ditambah 3 dikali 20 dikurang 19 pangkat 2 dikurang lagi, minusnya kita dikalikan 3 jadi min 3 dikali 19. Nah, supaya mudah kita kelompokkan saja 20 pangkat 2 dikurang 19 pangkat 2. Yang ini dengan yang ini kita tulis di belakang, berarti ditambah 3 kali 20 min 3 kali 19. Nah, di sini untuk menyelesaikannya angkanya cukup besar karena dipangkatkan 2. Jadi untuk mempermudah kita pakai sifat perpangkatan aljabar saja. Nah, sifatnya seperti ini. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 kan sama dengan A tambah B dalam kurung A min B. Nah, diingat ya sifat perpangkatan. Berarti kita bisa tulis di sini jadinya 20 ditambah 19 dalam kurung lagi 20 dikurang 19.
Nah, ditambah. Nah, yang ini juga kita pakai sifat aljabar juga, sifatnya yang A kali B min A kali C, kita keluarkan A-nya saja, berarti A dalam kurung B min C. Kita gunakan sifat ini, keluarkan yang samanya yaitu 3 dalam kurung 20 min 19 atau kurang 19. Nah, ini lebih gampang. 20 dikurang 19 ditambah 19 itu 39, kemudian kali 20 min 19 1 ditambah 3, 20 kurang 19 1, berarti 3 kali 1 berarti 39, kita tambahkan 3 hasilnya adalah 42. Itu ya. Atau kalian bisa menggunakan cara lain, caranya bisa seperti ini. Pertama kita cari dulu S1-nya. S1 itu akan sama dengan U1 atau sama dengan A ya, suku pertama. Jadi kita tinggal substitusikan ke persamaan Sn-nya. U1-nya 1 berarti 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1. 1 tambah 3 berarti U1-nya itu 4 atau A-nya 4. A-nya udah dapat. Kita cari S2. S2 kita substitusi juga, berarti 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2. Berarti 2 pangkat 2, 4 tambah 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, untuk S2 itu U1 ditambah dengan U2. Berarti harus sama dengan 10. Berarti untuk mencari U2, kita tinggal kurangkan saja 10 kurang U1. Berarti 10 kurang 4, 6. Nah, U2 sudah dapat, bedanya tinggal dicari dari U2 dikurangi U1, berarti U2 dikurangi U1 6 kurang 4, berarti bedanya 2. A-nya sudah didapat 4 dan bedanya juga sudah didapat 2, maka kita cari U ke 20. U ke 20 berarti A ditambah 19B. A-nya yaitu 4, kemudian 19 kita kalikan 2, berarti 4 ditambah 38 hasilnya sama 42. Begitu. Boleh pakai cara yang mana saja, silahkan. Contoh selanjutnya, ini diketahui barisan aritmatika U3 sama dengan 4. Berarti persamaannya jadi A tambah 2B sama dengan 4. Kemudian ada suku ke-7 sama dengan 16, berarti U7 sama dengan 16, maka persamaannya A tambah 6B sama dengan 16. Nah, metode ini kita gunakan untuk mencari A dan B-nya dulu ya. Untuk mencari jumlah suku ke-10, berarti yang ditanyakannya S10. Kita cari nilai A dan B, kita eliminasi. A tambah 6B sama dengan 16. A tambah 2B sama dengan 4, kita kurang. A kurang A habis, 6 dikurang 2B 4B, 16 dikurang 4 12, berarti B 12 dibagi 4 ya, hasilnya 3. Kita substitusi nilai A-nya setelah B-nya didapat, boleh ke persamaan yang mana saja, kita akan coba substitusi ke sini. Jadi A tambah 2B sama dengan 4, A tambah 2 dikali 3 sama dengan 4, berarti A tambah 6 sama dengan 4, A sama dengan 4, dikurang 6, berarti min 2 A-nya. Nah, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, berarti kita cari jumlah 10 suku pertama. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B. S10, berarti 10 per 2 dalam kurung 2 dikali A tambah N min 1. 10 kurang 1 ya, 9B. 5, 2 dikali A-nya min 2, berarti 9 dikali B, B-nya 3. Ya, B-nya 3. Berarti dapatnya 5 dalam kurung min 4 ditambah 27. Berarti kita kalikan 5 kali 23. Berarti hasilnya adalah 115. Oke, didapat jawabannya yang A. Oke, contoh soal terakhir yang sering muncul. Nah, ini gunakan pada ujian nasional tahun 2014. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris depannya. Berarti kan selalu lebih 4 kursi ke belakangnya gitu. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi,
15 baris, dan baris terdepan itu ada 24 kursi, maka kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah berapa? Berarti N-nya di sini 15 ya. Barisan terdepannya ada 20, berarti A ini. 20 adalah A atau bilangan pertama atau suku pertamanya. Nah, kita A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, berarti kita cari SN. SN-nya mana? Berapa? N-nya 15. Kita langsung masukin saja ke rumus. Berarti SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B. Berarti N-nya kita ganti jadi 15. Berarti S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali A tambah N min 1. 15 kurang 1, 14 B. Berarti 15 per 2 ya. Ini 20, ini 4. 15 per 2 dalam kurung 2 kali A-nya itu 20. 2 kali 20 tambah 14 kali B-nya 4. Berarti 15 per 2 dalam kurung 20 kali 2 40 tambah 14 kali 4 56. Ya, 56. Berarti 15 per 2 kita kalikan 96. Kita bagi 2 aja, 96, coret-coret. Berarti hasilnya 48 kali 15. Nah, kita kalikan 48 kali 15 kali, berarti di sini 240, di sini 48, kita tambah 7, berarti 720 kapasitas gedung pertunjukan tersebut. Jawabannya yang C. Sekian yang bisa Butika sampaikan mengenai materi barisan aritmatika dan deret aritmatika. Semoga kalian bisa paham dan sehat selalu. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.